Don't need a weed instead of John Lennon song. Next, kita membuat tabel simulasi ya. Sheet ini kita namakan simulasi. Langkah pertama, kita ambil dulu itu nama sektornya ya. Nama sektornya dari yang ini aja deh. Kita ambil nama sektornya. Kita tempel di sini. Oke. Kode. Kemudian di sektor. Kita agak panjangin dikit lah. Ya. Nah, di kolom ketiga kita buat kolom baseline. Base itu dasar, line itu garis dasar. Apa maksudnya? Jadi kan kita tuh mau mengukur kalau nanti Anda simulasi misalnya satu sektor itu permintaan akhirnya nambah sekian juta dolar, sektor lain nambah sekian juta dolar. Terus nanti kita bisa estimasikan PDB secara keseluruhannya itu akan naik berapa gitu. Nah, berapa persen? Nah, persentase kenaikannya itu didasarkan pada baseline. Baseline itu tidak lain adalah produk domestik bruto menurut sektor. Nah, bagaimana kita menampilkan baseline-nya? Ya, menampilkan baseline. Coba perhatikan. Oke. Kita tempel dulu nilai impor setiap sektor dari sini ya. Dari input impor. Kita copy. Kita copy sampai BH ya. Kita copy sampai BH. Kemudian kita tempel di sini Alt ES value transpose. Oke. GA ini adalah general expenditure ya. Dari mana kita bisa menghitungnya? Tadi kan di PDB sudah tahu ya. Jadi penjumlahan daripada konsumsi rumah tangga sampai dengan perubahan inventory. Nah, jadi ini adalah penjumlahan konsumsi rumah tangga sampai inventory. Mana konsumsi rumah tangganya ini ya. Kita sort sampai ke inventory. Oke. Dengan kata lain ini adalah gross expenditure sektor tanaman pangan, peternakan dan perburuan ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Jumlahnya kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan 14,4 juta dolar ya, 14,4 juta dolar. Nah, kemudian ini kita fungsinya menampilkan import dalam bentuk vertical matrix vektor kolom ya. Nah, ini ekspor kurangi import. Oke. Nah, ternyata defisit nih untuk sektor tanaman pangan peternakan. Kita jumlahkan ke bawah ya, kita jumlahkan ini jumlahnya. Oke, sorry. Ekspor kurangi import. Oke. Sorry, bukan defisit, surplus ya. Nah, ini jumlahnya. Oke. Nah, GDP itu gross expenditure ditambah ekspor dikurangi impor ini. Oke. Kita sort ke bawah. Kita jumlahkan 14,7 juta dolar. Ya, ini sama dengan ini. Ya, beda dikit tapi ya. Ada selisih di mana ya? Ada selisih di 14
11,7. Kita ulangi lagi. Nih. Kemudian yang pemerintahnya ini 23, kemudian 26, ekspornya benar ini, ekspornya 157, lanjut lagi deh, ekspornya ini import 1246, 1246. Ya, ada selisih dikit, nggak apa-apalah, mungkin dari terjadi karena ada margin yang berbeda kali ya. Ya, nah di sini fokus saya adalah menampilkan baseline ya, menampilkan baseline. Nah, kita balik ke sheet simulasi, kita tempel lah ya GDP setiap sektor ini, kita tempel. Oke, kita tarik ke bawah. Kita pastikan copy paste kita benar. Jumlahnya 14.779 ya. 14.779 sama. Oke. Ya. Nah, di kanan kita beri nama kolomnya adalah shock, biasanya namanya shock ya. Shock. Bisa juga diartikan intervensi ya. Intervensi. Ini kita untuk kalau di dalam software I/O itu adalah merubah nilai permintaan akhir. Nah, itu namanya shock ya. Shock ini kita kasih angka 0 aja dulu. Semuanya kita kasih angka 0. Oke, nah ini PDB. Totalnya. Nah, kemudian di kolom berikutnya kita buat kolom perubahan output. Oke. Nah, ini dalam satuan juta dolar. Ya, dalam satuan juta dolar. Yang sebelah kanannya dalam satuan persen. Oke. Ini kita merge, jadi satu kolom ini ada dua ukuran, dalam ukuran juta dolar dan persen. Nah, di sini perhatikan, untuk mengisi bagaimana dampak daripada shock ini terhadap perubahan output atau PDB, nanti totalnya PDB di sini. Kita seperti Anda sudah biasa membuat perkalian, yaitu M mod ya, matrik multiplikasi ya, perkalian matrik. Matrik yang mana? Buka matrik multiplier. Buka matrik multiplier. Kita blok dulu baris pertama. Oke, kita blok dulu baris pertama. Ya. Kemudian di sini di menu instruksi ini kan ada array titik koma atau semikolon ya. Jadi kita tekan semikolon titik koma. Kemudian balik lagi ke sheet simulasi. Nah, array yang keduanya itu adalah shock atau intervensi itu. Kemudian tutup kurung. Nah, perkalian matrik itu adalah setiap baris matrik multiplier dikalikan dengan vektor shock ya, dikalikan dengan vektor shock. Jadi vektornya tetap, jadi yang berubah adalah barisnya. Nah, jadi
Vektor shocknya ini yang kita kunci supaya nggak berubah-berubah dalam Excel ya, ini ya. Menguncinya Anda udah tahu, kita tekan Fn, tahan F4. Ini juga Fn F4 sampai muncul tanda dollar. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini totalnya kita masukkan di sini. Kita uji ya. Kita uji nih. Kalau terjadi kenaikan permintaan air terhadap output tanaman pangan, ya, peternakan dan perburuan sebesar $1 juta, ini yang akan terjadi. Ini akan terjadi. Ya. Total dampaknya sebesar ini. Ya. Dampaknya sebesar 2,044. Ya, kita cek di analisis multiplier, kita temukan tadi A01 ya. Mana ya? A012 20. Nah, ini ya. Sama. Oke. Nah, coba yang paling atas nih, yang paling atas. Yang paling atas itu pabrik makanan, minuman, dan tembakau. Mana dia? Ya, ini ya. Kita shock sebesar $1 juta. Total multipliernya 2,3987. Sama ya. Nah, jadi Anda biar familiar saja. Nah, ini sama aja kalau kita shock angka 1 yang berarti $1 juta, ya, itu akan sama informasinya dengan multiplier output. Nih. Bagaimana persentasenya? Oke, ini kita bikin lagi. Persentasenya adalah kita tinggal bagi saja yang perubahan output dalam satuan juta dolar per baseline. Oke, dikali 100. Nah, ini persentase perubahannya. Ini persentase perubahannya. Ini kecil ya perubahannya, jadi kita bisa tambahkan desimalnya deh. Loh, betulnya desimalnya ada. Jadi kalau permintaan akhir terhadap produk, jangan manufaktur tadi, dan manufaktur tekstil ini, makanan ya, maka ya PDB Amerika Serikat akan bertambah 0,00002%. Ya, lain halnya kalau bertambahnya sebesar $1 miliar atau 1000 di sini. Nah, ini akan terjadi. Dengan kata lain, ini adalah laju pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi. Pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,016% hanya dari tambahan permintaan akhir terhadap produk makanan, minuman, dan tembakau sebesar $1 miliar, bukan $1 ya, bukan $1 juta, $1 miliar. Nah, kemudian kita nanti bisa kombinasikan dengan shock atau intervensi pada sektor-sektor lainnya. Nah, tentu untuk mengisi shock ini kita perlu pengetahuan mengenai perkembangan atau tren daripada ya permintaan atau produksi sektor yang sedang kita kaji. Nah, inilah simulasi untuk menampilkan perubahan atau untuk menampilkan dampak dari shock atau intervensi terhadap PDB Amerika Serikat dalam satuan juta dolar dan dalam satuan persen.